Hai, selamat datang di Cepot, cerita on the spot. Sebelumnya perkenalin, nama aku Kia dan aku di sini sama siapa nih? Aku Septian. Nah, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Jadi hari ini aku lagi nggak enak badan karena musimnya juga lagi kayak gini. Jadi nanti di pertengahan podcast mungkin kayak ada suara batuk, ada suara pilek. Mohon dimaklumi dan teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena ini mau tahun baru. Tahun baru, gitu, Kia. asik banget tahun baru. Tahun baru tuh enaknya liburan ya guys. Iya, Nah, pasti. kamu ada rencana mau pergi liburan kemana nih? Kalau aku sih mau pulang kampung sih. Pulang Aku mau kampung. ke Semarang. Asiknya ke Semarang. Kan di sana juga ada orang tua, ada adik kakak juga, jadi pada di sana, jadi ya mau nggak mau harus ke sana lah. Benar-benar. Kalau kamu kemana Kian? Aku ada rencana pengen ke air terjun healing. Healing, oh anak alam ya. Iya. Siap. Healing gitu deh. Jadi tuh air terjunnya di Kulon Progo ya. Nah, di sana kan aksesnya terkenal sulit dan transportnya tuh pokoknya susah gitu. Kira-kira kamu ada solusi gak sih enak biar aku sampai ke sana itu dengan enak tuh gimana ya? Oke, jadi gini ya. Aku punya temen. Jadi temanku itu dia buat aplikasi kayak semacam rental kendaraan gitu, dan aplikasinya juga udah lumayan terkenal dan udah banyak juga yang pakai. Sampai di rating Play Store itu dia bintang 4. Jadi banyak banget. Jadi aplikasinya membantu lah berarti kan. Kalau gitu coba kita langsung panggil aja kali ya, kita Boleh, ngobrol-ngobrol. Sini. Silakan masuk. Halo. Hai. 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 Duduk. Nah, tadi kan Septian udah jelasin sedikit nih kalau kalian tuh ngebuat suatu aplikasi tentang rental kendaraan, sewa kendaraan. Mungkin sebelumnya kalian bisa perkenalkan diri dulu, lalu bisa jelasin deh ke kami tentang seluk-beluk kenapa sih kalian mau bikin aplikasi ini? Silakan. Ya, jadi halo semuanya, nama aku Chris, asal dari Jogja. Dan aku Dia, asalnya dari Bekasi. Ya, jadi aku itu kalau tahun baru suka banget nih yang namanya jalan-jalan sama keluarga, bareng orang tua sama adik aku. Di Jogja kan banyak banget tuh wisata alam, ke Kulon Progo, terus ke Gunung Kidul, ke Bantul, banyak banget lah. Nah, tapi akses ke sana itu agak susah. Terus cari kendaraan gitu yang bisa buat jalan ke sana juga kelihatannya agak susah ya nyarinya. Kalau dia gimana nih? Kurang lebih sih problem aku sama Chris sih sama ya. Jadi waktu itu aku ada liburan bareng teman-teman ke salah satu gunung di Indonesia. Kami waktu itu mengalami kesulitan di kendaraan karena waktu itu aku juga belum ada kendaraan di sini. Mereka juga, jadi kami bingung gitu harus Mungkin dari rumah juga nggak mungkin. Iya, naik ojol juga tidak memungkinkan. Jadi kami bingung nih harus gimana. Akhirnya setelah liburan, singkat cerita setelah liburan, aku sama Chris nongkrong bareng ya. Jadi kita saling bertukar pikiran, kita saling menceritakan liburan kita kemarin tuh gimana. Ternyata problem kita sama. Dan abis itu ya udah kita mencari tim-tim. Ya, kita nyari tim buat IT, buat UX UI gitu. Pokoknya buat pengembangan aplikasi kita ini. Wah, keren banget ya. Dari keresahan pas jalan-jalan nih, pulang-pulang tiba-tiba bikin aplikasi gitu. Keren banget sih, inovatif banget. Nah, kalau boleh tahu nama aplikasinya apa sih? Nah, jadi aplikasi kita ini namanya Brem. Kayak lagi ngegas gitu ya. Ngegas. Sebelumnya kenapa sih kok dinamain Brem? Nah, jadi kan Brem itu identik sama kendaraan ya. Terus juga kata Brem itu kan catchy di masyarakat. Jadi kan orang-orang gampang inget gitu. Kalau mau sewa kendaraan, kemana? Oh, Brem aja. Sebelumnya gini, gimana sih cara kalian cari pengguna? Gitu. Dapatin pengguna, terus target sama jangkauannya itu siapa aja gitu. Jadi cara kami mendapatkan pengguna itu pastinya lewat promosi ya, lewat iklan. Kalau dari sosial media tuh seperti Instagram, TikTok, terus Oh, ada Instagramnya? ada Namanya apa nih kalau boleh tahu, dikasih tahu sama teman-teman di sana? brem.id. Brem.id, Jadi kalian bisa guys. cek aja Instagramnya ya. Ya, Jangan jadi lupa kalau follow, kalian mau bener cari banget. info-info bisa tuh Ya. di Instagram. Tenang aja, banyak banget promonya. Lanjut.
Jadi selain dari sosial media, kami juga memasang iklan di Google Ads. Terus jika ada event-event tertentu juga, kami biasanya mempunyai booth atau stand Bikin sendiri. stand sendiri. Ya. Ya, benar. Jadi kita mempromosikan kepada Secara customer langsung. secara langsung. Ya, terus jadi untuk penggunanya sendiri kita menargetkan untuk wisatawan. Soalnya kan kalau mau pergi gitu ke tempat wisata susah nyari kendaraan, gak enak dong gitu. Tapi juga kalau misalkan nggak mau berwisata pun boleh kok, nanti bisa buka berem gitu, terus mau pergi kemana gitu bisa disewa. Tapi memang fokusnya untuk wisatawan ya, karena Iya, kalian masang titiknya di sekitar tempat wisata. iya. Jadi aplikasi ini berguna banget guys buat kalian kalau misal mau liburan, biar nggak bingung juga nyari kendaraan, kalian bisa cek-cek di Play Store atau App Store kalian, dicari aja Brem-Brem itu udah ada di sana. Nah, selain itu, kalau yang udah berlangganan lama pun itu makin, jadi di usernya tuh ada tingkatannya, ada yang premium, ada yang gold, ya ada yang platinum kayak gitu. Jadi semakin tinggi levelnya, Benefitnya makin ya, banyak. makin Iya, banyak benar banget. pastinya. Diskon promo itu nanti makin banyak dapatnya. Nah, aplikasi ini menarik nih. Tapi kira-kira unique value dari Brem-Brem itu sendiri seperti apa sih, kayak keunggulannya gitu yang buat gue harus download aplikasi ini karena satu udah pasti berguna banget itu, apalagi buat para traveler gitu kan, wisatawan yang butuh kendaraan gitu karena nggak ada aksesnya gitu. Apa sih keunggulan dari aplikasi ini? Kan kalau kayak kita lihat di aplikasi-aplikasi lain atau kayak website-website lain tuh ada kayak apa ya, contohnya kayak ada flash sale, terus apa lagi Ya sih? kayak tanggal kembar, terus apa ya, gratis ongkir gitu kan. Kalau di aplikasi kalian tuh apa sih keunggulannya gitu? Kalau di aplikasi kami itu selain kita menyediakan persewaan mobil sama motor, kita juga menyediakan persewaan pickup. Jadi Pickup juga ada. Iya benar. Jadi buat yang keperluan pindah-pindah rumah gitu, Oh. jasa angkut gitu. Jadi Iya. daripada apa? Ribet gitu kan. Iya benar. Terus juga apa, membantu banget buat para pesewa pickup. Jadi biar nggak usah mangkal di pinggir jalan. Bener-bener. Kan kasihan tuh kalau pickupnya panasan, Iya, iya. terus rusak nanti. Tadi kan bilang buat jasa-jasa pindah rumah gitu. Kalau sekalian rumahnya bisa nggak? Aduh, nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Nah, itu beda jasa, itu beda Bukan, jasa bukan. tukang. Bukan, bukan. Iya, mungkin nanti kedepannya bisa nih Brem-Brem. Iya. Wah, Amin, amin. ya kan jadi ada fitur tok-tok gitu buat Bisa. Iya. Iya. Selain untuk angkut-angkut barang untuk pindah rumah, biasanya ngangkat ibu-ibu pengajian. Bisa. Bisa jadi. Bisa itu. Waduh. Ibu-ibu Jadi buat yang ibu-ibu kalau mau pengajian kosidaan di atas pickup. Ya, bisa Jadi banget. bukan cuma barang aja. Iya. Hewan, sapi bisa. Iya. sapi, Bisa. kambing buat kurban ya. Emang paling top Sangat aplikasi bisa. Brem-Brem. Ya, jelas. Targetnya tuh di mana aja, nggak cuma wisatawan doang. Iya, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan kendaraan. Terus kira-kira cara kerja aplikasinya itu gimana sih, kayak misal ada minimal atau maksimal Peminjaman gitu. persewaannya gitu. Kalau untuk mobil sendiri itu minimal sehari. Minimal sama. Ya, maksimalnya seminggu. Kalau untuk motor minimalnya setengah hari, maksimalnya seminggu. Tapi kalau untuk lebih dari seminggu itu kalian bisa konfir ulang ke aplikasi. Keinget yang tadi. Tadi kan ibu-ibu kosidaan. Gini, jadi biasanya kalau untuk persewaan kayak gitu kan biasanya kadang kalau yang pesen tuh suka telat ngebalikin gitu ya. Iya, benar. Kalau telat ngebalikin itu kena charge nggak sih? Sanksinya tuh gimana? Ya, biasanya nanti kita kenakan charge. Jadi di aplikasi kami itu juga ada fitur untuk melihat sudah berapa jam atau sudah berapa hari kita menggunakan kendaraan tersebut. Jadi nanti kalau misalkan lewat dari jam tersebut ya bisa dihitung apa sekian ribu per jam gitu. Jadi udah di track langsung dari Iya. aplikasinya ya. Oke, jadi sebelumnya biar yang teman-teman ini yang belum pada download itu pada tahu gimana sih cara pakai aplikasinya.
Caranya cukup mudah ya, seperti aplikasi pada umumnya. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasinya, yang pastinya kita harus daftar dulu. Registrasi dulu. Bagi yang belum punya account, kita harus daftar dulu. Setelah itu Bentar, kalian daftarnya pakai apa nih? Pakai akun Google kah atau iya, nomor bisa handphone pakai kah? nomor handphone, bisa pakai akun Google, Oh, terserah, gitu. bisa pakai Tapi email. aman kan? Aman. Pasti aman. Nah, setelah itu, setelah kalian mempunyai akun, kalian langsung bisa sewa pinjam kendaraan gitu. Udah cukup, kalian misal mau minjam motor, ya udah kalian tinggal cari aja persewaan motor terdekat dari lokasi kalian. Kebetulan di aplikasi kami juga sudah ada fitur, jadi tempat Udah persewaan, difilter gitu. iya, tempat persewaan terdekat dari lokasi tempat kalian berada gitu. Nah, di aplikasi kami kan juga gabung, ada rekomendasi beberapa tempat wisata gitu ya, yang lagi happening atau yang tempat terdekat dari lokasi Anda gitu. Itu sih, jadinya itu fitur-fitur yang menarik dari aplikasi kami juga pastinya. Melenceng sedikit dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, kita bahas yang lain dulu. Kalian itu dari keluarga yang pebisnis nggak sih? Karena kalian kan Iya. berani membuat bisnis kayak gini gitu. Kalau dari aku sendiri enggak ya. Jadi kalau bisnis sendiri, orang tua aku baru mulai bisnis waktu aku kelas 9 SMP. Jadi itu baru-baru aja. Belum bisnis yang gede banget gitu. Bisnis apa tuh kalau boleh tahu? Bisnis laundry. Oh, laundry. Beda jauh ya sama yang Iya, jangan sekarang. melenceng. Kalau dia? Kalau aku sendiri sih belum ada ya. Sudah. Gak jasa pindah rumah. Gak jasa pindah Jadi mama. dari keluarga aku tuh emang nggak ada yang pembisnis gitu, karena orang tua aku juga cuman kerja di salah satu perusahaan swasta, jadi nggak ada yang basicnya pengusaha, emang nggak ada. Tapi dari nenek mungkin ada ya, jadi beliau jualan sih. Jangan rumah. Enggak lah, kan topiknya Iya, lagi oke, betul. sewa betul. kendaraan. Iya. Jadi mungkin dari sini aku ingin mencoba juga gitu. Kebetulan kalian tuh juga suka traveling Iya, gitu. iya, bener hobi banget. kita traveling juga salah satu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan sukanya yang gimana sih? Ke yang perkotaan atau ke alam-alam gitu sih? Kalau aku pribadi sukanya lebih ke yang jalan-jalan di kota gitu, Oh. lihat-lihat ada toko-toko apa City gitu. light gitu, Iya. malam-malam ya. Kalau dia? Kalau aku sendiri, aku suka wisata alam, aku suka juga kuliner gitu misal. Aku Iya, suka betul. kemana aja sih? Pantai gitu, pantai, gunung. Iya. Pernah naik gunung nggak? Kemarin yang aku ceritain tadi. Oh iya. Iya, itu betul. gimana? Gimana sih, Iya, Sis? iya, iya. Akhirnya nemu dia tuh aplikasi Iya. travel. Kalau nggak naik gunung, Nggak bisa Nggak tuh, bisa, nggak ketemu iya. tuh. Makanya. Ketemunya sama pindahan ya. Oke, sekarang kalian hobinya apa sih? Lagi akhir-akhir ini lagi suka ngapain gitu? Iya. Akhir-akhir ini lagi suka jalan-jalan, tapi nggak masuk ke tempat wisatanya, cuma nyusurin jalan kota gitu, muter-muterin urut. Muter-muter gitu. agak Iya. beda emang. Nyari keliti ya. Siang-siang, Dari keliti. siang-siang. Nyari keliti ya. Iya. Kalau aku sendiri mungkin ya biasalah kayak biasanya gitu, ngapain gitu lah. Ngapain? Ngapain tuh, nonton film atau Ya lucu ya. Lucu ya. Kirain mau Jarang lucu pindahan, kayak gini. kirain mau pindahan lagi. ya gitulah. Mungkin yang basic aja hobinya, kayak nggak ada yang berubah lah. Tapi keren sih, kayak dari masalah yang kecil gitu, akhirnya mereka nemuin solusinya dan akhirnya bisa bikin suatu aplikasi yang ngebantu banyak orang. Iya gitu. sih. Iya sih. Salut, Tepuk salut. tangan dong. Keren nih, wanita hebat, wanita karir. Wanita kosidahan. Misal ada penyewa yang tiba-tiba lost dari di aplikasinya tuh nggak kelihatan dulu, gimana solusinya? Kayak misal atau tiba-tiba dia, kita kan nggak tahu namanya orang tiba-tiba kayak ada inisiatif Iya. jahat gitu kan, Iya, benar. gimana solusinya? Itu nanti kita bisa taruh GPS di bagian dalam mobilnya, nggak cuma satu, tapi nanti kita kasih 3. Kita kasih di bagian bawah mobilnya, kita tempelkan di
dinding mobil gitu. Jadi kan nggak ketahuan, misalkan yang satu masih dua gitu. Jadi dipasang di mana-mana gitu. Jadi Iya. bisa dipantau. Iya, benar banget. Nah, selain itu juga kan mereka yang meminjam juga mereka meninggalkan data dirinya mereka iya. gitu. Apa tuh biasanya yang ditinggalin? Iya, KTP. Oh, Biasa. iya. Apa mainnya pinjol? Iya, pokoknya jangan surat rumah aja. Jangan Iya, surat iya, itu aduh. Jangan. Bahaya ya. Kan tadi kita udah ngomongin kira-kira kemungkinan error atau bug gitu dalam aplikasi dan nanganinnya tuh gimana, dan ternyata tim kalian tuh rajin gitu ya ngecek berkala gitu, update Iya. berkala. Harus dong. Nah terus kira-kira nih hal apa saja yang diperhatikan gitu agar aplikasi ini gitu dan yang berjalan di dalam aplikasi itu nggak melanggar, kan tahu sendiri dong kita negara yang undang-undang Iya. ITE gitu, nggak Iya, melanggar bener undang-undang banget. ITE. Karena kan sekarang lagi wah sensitif banget ya Iya. tentang ITE gitu. Gimana tuh? Untuk itu kita biasanya sebisa mungkin untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut gitu. Jadi kita berikan himbauan buat para penggunanya gitu. Kita juga biasanya memban pengguna-pengguna yang nakal gitu. Tapi data aman kan, nggak ada kebocoran data. Ya, sejauh ini Sejauh ini aman. Jadi masih aman ya. Ya. Tiba-tiba ada nama aku dijadiin pinjol. Iya, waduh, jangan Jangan itu, sampai, jangan jangan sampai. sampai. Itu tim IT kami harus Enkripsinya iya. kuat. Iya. Jadi untuk kalian nih, pertanyaan buat kalian, suka dukanya apa sih? Pasti kan ada kayak senengnya juga, pasti juga ada susahnya juga. Itu kan misal mobilnya mungkin ditabrakin sama yang itu kayak gimana sih? Suka dukanya. Dari suka dulu deh. Sukanya apa ya? Banyak. banyak sih sebenarnya, banget. karena Iya. sukanya kita juga bisa berkolaborasi gitu sama pengusaha-pengusaha rental kendaraan, terus kita juga banyak membantu mereka gitu juga Yang kan. membantu perekonomian di Indonesia. Iya. Terus juga sukanya karena aplikasi kami kan masih terus berkembang ya. Di sana kita makin banyak mempekerjakan orang-orang baru yang sekiranya butuh pekerjaan gitu. Tapi kalau untuk dukanya, kalau misal masalah mobil ketabrak atau kecelakaan gitu, itu sih biasanya ditanggung oleh Tempat persewaannya. iya tempat persewaannya sendiri sih ya. Tapi nantinya yang akan menghandle itu Tetap tim kalian. ya tetap tim kami, tapi itu kerugiannya dari pihak persewaannya gitu. Itu yang sayangkan sebenarnya. Iya. Mungkin kedepannya tim kalian bisa nih cari solusinya seperti apa gitu. Iya. Ya, buat kalian juga yang naik kendaraan, hati-hati. Hati-hati. Apalagi kalau kendaraan nyewa kan. Iya. Iya, aduh, Main bener ditabrak-tabrak banget itu. aja, main gempeng-gempeng sama Iya. limbu. Apalagi biasanya anak-anak muda tuh yang buat gaya-gaya Iya. nyewa-nyewa Oh, ada BMW juga yang kayak gitu. kayak gitu. Iya. hanya untuk gengsinya aja ya. Iya, Biasanya kayak gitu bener banyak. banget. Jadi bukan Kayak buat gitu. ibu kosidahan gitu. Iya. Bukan BMW Jadi gitu. banyak banget tuh sekarang anak-anak muda yang kayak gitu. Mobil kanan Iya. kiri sembarangan, nah itu. Hmm. Terus apalagi kalau misalkan rentalnya mobil-mobil mahal kayak gitu kan bahaya juga ya. Bahaya. Cuman gede gengsi doang, tapi nanti mobilnya kalau kenapa-napa dia nggak mau tanggung jawab. Iya sih, iya. Kadang anak muda tuh ngaku-ngaku gitu. Mau Iya. jalan sama ceweknya, pengen kelihatan punya mobil gitu Iya. kan. Nyewa mobil. Tesla, wah. Iya. Aduh, itu. Ya pokoknya nggak usah gedein gengsi, yang penting Iya. ya hati-hati lah kalau naik mobil, naik motor gitu. Itu sih. Iya sih pasti. Dan juga untuk yang user-user nakal yang kayak suka tiba-tiba menghilang gitu, nggak ada kabar, itu juga biasanya banyak. Iya. Terus gimana solusinya kalian nanganinnya tuh? Ya karena kita ada data-data dari customer tersebut, jadi kita sebisa mungkin kayak kontak mereka terus gitu ya. Ya, terlacak juga kalau Iya, mobilnya. terlacak Kan juga. dia ada GPS-nya juga.
Menarik sih ini aplikasinya ya, bantu banget ya. Bantu banget, aku jadi nggak pusing lagi nanti ke Iya, air karena- terjun ke Kulon Progo tuh gimana Ya caranya? besok juga mau tahun baru kan. tinggal klik-klik Rencana nih. Oh Mau tahun iya. baruan di mana nih? Kakak kapan nih? Kalau aku sendiri sih mungkin mau tahun baruan di rumah aja ya. Di rumah aja. Di rumah. Tidak ada acara. Iya, soalnya males juga kan kemana-mana, jadi ya udah. Fokus ngurusin ini pengguna Oh iya. Iya, bener banget. Apalagi bakal rame nih ya. Iya, bakal rame. ya karena tahun Bakal. baru ya banyak Bakal yang sibuk traveling gitu. Iya sih. Kalau Kak Kris gimana nih rencananya? Rencananya mau tahun baruan sama keluarga aja ya, kecil-kecilan, bakar jagung, main kembang Oh, api. jadi lebih ke family ya. Iya, Family. family time. Ya oke, jadi buat kalian ya ini ya, buat kalian yang mau jalan-jalan keluar Jalan. kota, nggak usah pusing lagi mikirin kendaraan kayak, aduh mau naik apa ya, mau naik apa ya. Kalian tinggal download Brem, ada di Play Store sama App Store kalian. Gampang Kalian tinggal gratis daftar, loh. gratis lagi. Jadi kalian tinggal Iya. daftar, tinggal pakai aplikasinya, tinggal pakai kendaraannya, udah bisa kemana-mana. tuh. Jangan lupa taati peraturan yang ada. Ya taati Iya, peraturan. bener banget. Naiknya hati-hati juga. Nah, Cepot. sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang cepot kali ini, kira-kira dari narasumber kita nih, boleh gak sih kayak kasih sedikit tips atau motivasi gitu? Karena kalian tuh keren banget gitu, punya solusi dari masalah kecil yang kalian hadapi gitu, dan dampaknya gitu, impactnya bisa membantu banyak orang gitu. Silakan. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba ya. Terus yang kedua, apapun masalahnya harus dicari solusinya. Deh. Contohnya itu tadi, nggak ada kendaraan, padahal mau jalan-jalan. Nah itu jadi aplikasi Brem ini. Iya. Kalau dari aku ya pastinya kayak Chris tadi, jangan pernah takut mencoba. Terus juga kalau misalkan ada problem apa, kalian mengalami problem apa, ini itu, jangan cuman mengeluh, karena ngeluh itu nggak akan mengubah apapun. Benar Ya, banget. benar banget. Dengerin ya, dengerin. Lebih Iya. baik dicari solusinya walaupun sambil Iya benar nangis. benar. Iya nggak apa-apa. Akan dikerjakan semuanya walaupun sambil Sambil nangis, nangis. nggak apa-apa. Oke, bernangis-nangis dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Asik. Kalau seneng tapi ya. Iya. Pasti senang. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih juga buat Mbak Dia sama Mbak Terima Tis kasih ya. ya. Terima kasih udah mau Motivasi datang ke sekali. sini. Udah. Iya, terima kasih juga. Pokoknya aplikasinya ngebantu banget ya guys ya buat kalian ya. Thank you for having me. Having us. Iya. Aja. Makasih juga nih udah datang ke bincang-bincang kita, ke bincang cepot gitu kan. Keren banget. Sangat insightful sekali, membantu kita nih juga yang punya masalah-masalah itu, jadi tinggal download aplikasi Brem aja gitu. Ya. Mungkin segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kesalahan kata-kata dari kita. Ya buat kalian yang punya saran bisa kasih saran kalian di bawah, di komen di bawah. Kalian tulis aja. Pasti bakal kita baca. Kalau sedikit ya, kalau banyak nggak capek. Dan buat teman-teman yang punya usulan tentang narasumber yang Ya. memberi info-info yang insightful kayak gini nih, Ya. yang anak muda keren gitu kan, inovatif gitu, bisa Boleh komen langsung di ini, bawah. bisa langsung komen aja. Nanti tinggal kita ajak bincang-bincang di Cepot. Cepot. Oke. Sampai jumpa kembali di podcast Cepot, cerita on the spot. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih ya, makasih. Oke, bye-bye. Sukses terus, sukses.